Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Saya mendengar untuk merecovery perekonomian di tanah air kemarin, Ketua Badan Anggaran DPR RI yaitu Muhammad Said Abdullah mengusulkan kepada pemerintah untuk mencetak uang baru senilai antara 400 triliun sampai 600 triliun, ya kan? Mungkin ini sekaitan dengan terbitnya Perpu nomor 1 tahun 2020, yaitu isinya tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi Corona atau COVID-19. Tapi bro, mencetak uang itu sangat-sangat berisiko. Nah, ini diingatkan ya kan. Ada peringatan dini dari Wakil Ketua MPR RI yaitu Sairifuddin Hasan yang mengingatkan bahwa kalau pemerintah mencetak uang baru itu akan terjadi inflasi, ya kan, akan berpengaruh terhadap naik turunnya inflasi dan juga akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Nah, ya kan. Nah, yang tidak kalah serunya diingatkan oleh begawan ekonomi kita nih, Rizal Ramli, ya kan. Kalau pemerintah menerima usul dari DPR RI, itu akan menjadi masalah baru, tapi masalah itu sebenarnya masalah yang lama, yaitu akan menjadi bancaan baru, ya kan. Karena kalau kita melihat ke belakang, kita tarik ke belakang, kita ingat bahwa waktu pemerintah mau menyehatkan ekonomi awal reformasi dulu, yaitu pemerintah mengeluarkan atau mengucurkan dana BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia senilai 640 triliun. Nah, maksud pemerintah itu untuk menyehatkan ekonomi saat itu, tapi ternyata buat bancaan para maling negara. Iya kan? Nah, Rizal mengkhawatirkan dengan dicetaknya uang baru, ini akan menjadi bancaan baru. Belum lagi kita juga masih teringat tentang skandal Senturi yang merugikan negara hingga 7 triliun lebih, hampir menyentuh angka 8 triliun. Banyak bro, jadi jangan main cetak uang negara ini. Nah, ya kan, kalau pemerintah juga tetap nekat atau tetap ngotot menerima usul tadi, ya kalau mencetak uang itu nanti terjadi polanya sama, caranya sama, pelakunya pun sama, yang menikmati bancaan tadi, ya kan, itu para konglomerat hitam. Lah wong yang kasus BLBI aja nggak beres sampai sekarang, nggak becus. Banyak diantaranya para maling itu mengembalikan itu dengan cara mencicil, ya kan, dengan aset bodong, ya kan. Nah, mereka itu sampai sekarang nggak beres, ya kan, dalam mengembalikan dana BLBI tadi, ya kan. Nah, diantaranya yang menikmati dana itu yaitu grupnya Salim atau Salim Group, terus sama Dikun Hartono itu diantaranya, ya kan. Belum soal kasus Senturi, ya kan. Apa iya kita mau kehilangan duit lagi, negara kita mau dibobol maling lagi? Kapan rakyat ini mau hidup senang? Padahal menurut perkiraan para pengamat, kerugian BLBI yang 640 triliun itu bisa membuat 7 turunan melarat.
Karena baru akan selesai pada tahun 2043. Bayangin aja bro, ini masih ditambah Bank Senturi, kasus Jiwasraya. Nah ini mau bikin bancaan baru dengan mencetak uang baru lagi. Apa nggak makin rakyat miskin terbebani lagi. Tega banget ya. Tega banget. Nah kalau menurut saya, kalau memang sudah ada peringatan dini dari Ketua MPR tadi dan Rizal Ramli, kalau saya punya usul nih, mari ketuk hati Pak Jokowi. Loh kok? Iya, Pak Jokowi pernah bilang, dana kita yang terparkir di luar negeri itu sekitar, menurut perhitungan dari Kementerian Keuangan itu sekitar 11.000 triliun. Belum lagi yang ada di kantong Pak Jokowi itu lebih besar lagi. Menurut perkiraan saya, kalau lebih besar lagi minimal itu 2 kali lipatnya. Katakanlah ya, yang ada di kantong itu, kantongnya Pak Jokowi itu 20.000 triliun aja. Jadi kalau digabungkan 11.000 triliun ditambah 20.000 triliun, saking banyaknya jadi belibet ini. Jadi ada 31.000 triliun. Selesai urusan merecovery ekonomi, nggak perlu cetak uang, nggak perlu pinjem ke Cina. Kalau kata Rizal Ramli, nggak perlu jadi antek Cina. Nah, satu lagi usul saya, kalau kita merecovery ekonomi tanpa harus mencetak uang, tarik semua aset para koruptor. Iya kan? Menurut perhitungan saya, itu ribuan triliun masih terparkir di kantongnya para koruptor. Buktinya yang sampai sekarang, dana BLBI itu ada di antara mereka itu yang melakukan pembayarannya itu dengan aset bodong. Nah, udah, kita sekarang tagih aja mereka, sita aja aset mereka, minimal separuhnya kembali itu lumayan. Nah, belum kita sita aset koruptor yang lain, yaitu misalnya ya kan para koruptor yang terlibat di Bank Senturi, Jiwasraya, belum lagi tuh kasus yang kemarin itu si Honggo Widriatno itu yang membawa kabur uang senilai 35 triliun. Bayangin bro. Jadi kalau aset para koruptor kita sita yang ribuan triliun itu, nggak perlu pakai cetak uang baru, ya nggak? Ya kan? Nah, tadi kan usulan saya untuk mengetuk hati Pak Jokowi agar mau menarik dana kita yang terparkir di luar negeri. Nah, kalau saya dibilangnya takutnya dibilang hoax, nah ini ada videonya ini ya kan? Nih, sebentar ya. Twing. Ingin mengingatkan, uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Tidak apa-apa. Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita, karena saat ini kita memerlukan partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk negara, untuk bangsa. Nah, itu kan tadi kan benar kan apa yang dikatakan Pak Jokowi. Ya, mudah-mudahan nih dalam waktu dekat uang yang terparkir di luar negeri bisa kita tarik, terus kemudian aset para koruptor bisa kita sita. Selesai recovery ekonomi
dengan gaya saya. Oke, itu aja ya, bercanda aja. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.